Oke, jadi indikasi dari Vario ini perlu diganti CKP-nya adalah karena ini ada kode mil kedip 52 dan dia nggak bisa nyala. Coba nih. Ketika dikunci kontak on kayak gini aja, dia nggak ada kedip. Tapi ketika coba dinyalain, nah tuh, nggak bisa. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Jadi 5 kedipan lamban, 2 kedipan cepet. Nah, kayak gitu terus. 2, 3, 4, 5, 1, 2. Nah, kayak gitu terus loh. 5 kedipan lamban, 2 kedipan cepet. Jadi ini beberapa orang bilang kode mil 52, sudah saya cekkan juga di bengkel, katanya suruh ganti CKP kayak gitu. Oke deh, karena di bengkel tempat saya servis itu juga nggak ada persediaan CKP-nya, maka ini saya coba ganti sendiri karena saya lihat tutorial cukup mudah untuk menggantinya. Oke, sekarang langsung kita ganti aja. Oke, setelah tadi tahu ya, motornya nggak bisa nyala, kedip 5 kali lambat, 2 kali cepat, maka diputuskan sensor CKP-nya rusak karena udah dicek yang lain itu nggak rusak. Maka ini saya belikan sensor CKP seperti ini. Saya pakai merek yang NPP, Nippon Parts, soalnya setahu saya ini cukup bagus mereknya. Oke, ya udah langsung aja kita ganti. Jangan khawatir kalau teman-teman nggak bisa bongkar, nanti saya videokan juga gimana cara bongkar dan pasangnya ya. Oke, sekarang langsung aja kita bongkar ya. Pertama kita lepas bagian sininya dulu. Ini menggunakan obeng T10 yang panjang. Jadi menggunakan obeng ini. Untuk bongkar bagian sininya, bagian dalamnya ini. Nah, ini ya. Ini ada 1, 2, 3. Bukan obeng sih, tapi kunci, sorry. Kunci T10. Oke, setelah itu kita bongkar bagian sampingnya ini. Sebenarnya bisa pakai obeng biasa, tapi karena saya pengen lebih cepat, saya pakai ini ya. Kalau udah, tinggal kalian angkat aja, mudah sekali. Nah, dari sini kalau udah dibongkar, kalian akan tahu dalam mesin varionya itu seperti apa. Jadi kayak gini ya. Nah, itu bagian merahnya ini kita copot juga. Nah, kurang lebih seperti ini penampakannya. Jadi nyopot bagian sini itu awalnya saya kira sulit, ternyata mudah banget. Kan bisa ngecek bagian dalam mesinnya. Oke, sudah. Kalau teman-teman ada yang tahu apakah ada yang aneh dari penampakan mesin saya, komen aja di kolom komentar. Oke, kalau menurut saya sih fine-fine aja ini. Cuma di bagian situ itu ini kayak ada cantolan kabel, tapi nggak ada kabelnya. Oke, udah gitu aja ya. Setelah kalian bongkar bagian situ, sekarang kita menuju ke samping, kita bongkar sininya, radiatornya. Oke, ternyata kunci ini nih ukuran 8, sorry, bukan ukuran 10 ya. Saya kira sama ukuran 10. Kalian bisa menggunakan obeng biasa, tapi kebetulan saya ada bor ini, jadi saya pakai ini. Oke, kalau udah ini tinggal dilepasin aja selang-selangnya.
Oke, kalau ada yang keluar cairan hijau itu jangan khawatir, itu adalah cairan radiator ya. Sekarang kita buka ini bagian magnetnya. Sambil dikasih penahan ya ini, kalau enggak dia berputar. Oke, untuk bagian sini menggunakan kunci ukuran 17 ya. Tapi kalau dia diputer ya juga ikut berputar. Jadi harusnya ini ada pengganjalnya. Sekarang saya ke bagian yang sulit dulu. Kenapa? Dari belakang. Karena kalau kalian bisa bongkarnya atau bisa bagian ini, nanti bagian pasang-pasangnya juga pasti bisa. Jadi ini pon part kayak gini. Kaki 3 ya untuk Vario 150. Ini sama persis dengan yang di bawaannya. Sama persis. Mulai dari kaki-kakinya, bentuknya baut, dan kabelnya, bahkan warna-warnanya ini sama. Jadi enak deh merek ini. Oke, kalau gitu sekarang kita pasang. Yep, di sini ya. Nggak usah bingung karena ini celahnya pasti di sini. Nggak usah bingung celahnya mancepnya di mana, pasti ada celahnya di sini. Cuman sini aja yang ada lubangnya 3. Oke. Nah, kayak gini ya. Terus ini kita capitkan di sini. Biar rapi ya ini. Jadi ini. Oke, setelah itu kita bautkan ya. Oh ya, kalau kalian bingung tipenya apa, tipe yang K59. Oh ya, saya bukan bengkel ya, cuman saya ya suka otomotif aja. Suka bongkar-bongkar motor saya sendiri. Jadi nanti kalau teman-teman ada pertanyaan tentang Vario 150 terutama karena kebetulan motor kita sama, sharing-sharing aja di kolom komentar, nanti saya bantu jawab sebisa saya. Oke, setelah ini dirasa cukup, kita kembalikan lagi ya. Kita pasang lagi di bagian sini. Nah, ini yang bagian bawah ya. Sebelum dipasang, dikencengin, ini kita taruhkan atas karena nanti akan tembusnya di sini. Nah, ini adalah soket CKP-nya untuk nancepinnya yang tadi. Nah, nanti lewat samping sini. Nah, lewat samping bodi sini biar rapi. Aslinya kalau langsung aja lewat sini juga bisa, tapi nanti takutnya kabelnya kena mesin panas kan. Jadi dilewatkan sebelah sini. Nggak tahu ini kelihatan enggak karena kebetulan cukup terik mataharinya. Nah, sensor CKP-nya ditaruhin di mana? Di sini loh. Nah, ini tinggal kita tancapin di soket yang ini. Oke, di samping soket yang hijau ini ya. Jadi di sini. Tinggal kita tancapin aja, mudah. Kalau nancapinnya cukup mudah, tapi mungkin nanti lepasnya itu yang agak sulit. Jadi perlu dibantu obeng untuk bisa nyoket, untuk bisa nyongkel soket yang ini, oke? Oh ya, yang jangan sampai kelupaan itu pasang ininya ya. Soalnya ya ini kadang lupa, ini pengaman kabel ini. Jadi biar kabelnya nggak berontak ketika magnetnya berputar, jadi perlu ini. Ini hadapnya kayak gini. Ini saya rasa cukup penting meskipun sepele karena ya itu tadi, dia itu untuk ngamanin kabelnya biar gak berseliweran ketika kena goncangan dan ketika magnetnya berputar. Oke, ketika dirasa cukup, sekarang kita pasang magnetnya ya. Untuk pasang magnet itu, nah di sini kan ada ini, kelihatan enggak, ini ada cekungannya. Nah, ada cekungannya, kita pasin cekungan yang ada di sini. Tinggal kita pasin aja. Kalau udah pas itu berasa srek gitu. Ini lengket ya, namanya juga magnet pasti lengket.
Kalau kalian ragu ini pas enggak, ya senterin aja pakai HP. Kayaknya ini belum pas soalnya gak ada rasa slek gitu. Nah, oke. Ketika sudah pas, kalian goyang-goyangkan magnetnya itu nggak bisa. Tapi kalau belum pas, itu kayak goyang-goyang gitu loh magnetnya. Dan ini ketika udah pas, ketika kita putar kayak gini ya bisa aman. Oke, kalau udah pas magnetnya, sekarang kita pasang baut ukuran 17 ini untuk magnetnya. Oh ya, kalau kalian mau lepas magnetnya ini cukup tricky ya. Tidak seperti memasangnya. Kalau kalian ingin lepas, kalian harus punya semacam tracker kayak gini. Sebenarnya nggak harus sih, tapi kalau motor kalian lama nggak dibuka itu pasti sulit buka magnetnya. Untuk menggunakan alat ini, ya pertama kalian masukkan ini diputar ke kiri kayak gitu. Putar ke kiri, yang ininya putar kiri ya, jangan lupa. Ininya ke kiri, terus setelah itu ininya ke kanan. Nah, ininya ke kanan. Biasanya kalau kalian beli ini itu ada ininya. Nah, ada semacam kayak ininya tuh. Nah, tinggal diputar aja. Nanti ketika sulit atau agak macet kayak gitu ya tinggal kalian putok kayak gini. Tok 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 tok, nanti pasti magnetnya udah bisa terlepas dengan sendirinya. Jadi ini alatnya hanya pembantu aja. Oke. Ini karena saya udah lepas tadi. Ya tinggal dipasang aja. Udah nggak perlu alat ini untuk pasang, ini hanya untuk melepas, membantu melepas saja. Kalau suruh dilepas pakai tracker itu. Oke, setelah itu kita pasang ya. Nah, jangan lupa ringnya, ini pasti perlu ringnya. Kita pasang di sini. Nah itu bautnya, ini ukuran 17 ya. Nah kalau ini ikut muter, solusinya adalah kalian pakai ini pengganjal kayak gini. Kalau kalian punya alat untuk membuka CVT, kalian bisa ganjal CVT-nya. Tapi kalau enggak, cara murahnya ya pasangin itu. Setelah itu, ini kita tambah satu lagi ya. Kita kasih ini, setelah itu baru kita seretin gitu ya. Kita lepas lagi baut pembantunya. Yang ini juga. Oke, sebenarnya tanpa dipasang dulu radiatornya, kita bisa coba untuk menyalakan mesinnya ya. Oke. Nah, sebelum pasang radiator kalian bisa coba dulu dia bisa berfungsi dengan normal enggak. Kalau udah, ini kan busa nih. Ya udah, kita pasang lagi semuanya, radiator dan kipasnya. Nah, jangan lupa matiin mesinnya dulu. Kita lanjutkan pasang kipas dan radiatornya, oke? Pakai tapi kalau pasang kipasnya ini harus sambil ditahan. Kalau kalian puter gini aja dia pasti ikut muter. Kalian bisa tahan pakai besi apa itu, kalian cantolin kayak gini sambil diputar. Sambil putar gitu. Oke, kalau udah sekarang kita pasang radiatornya. Yang paling sulit ini yang bagian bawah ya. Jadi yang bagian bawah kalian pasang dulu. Oke, kalau sudah kita pasang ya, kita pasang ya. Kalau udah bisa masuk ini, pasang yang atas.
Yang atas itu bagian sini loh. Nah ini, yang atas itu bagian sini. Lihat ya. Oke, setelah ketiga selang radiator udah kalian pasang, tinggal kalian pasang radiatornya aja di tempat semula. Tinggal seletin ininya, baut-bautnya ya. Pakai T ukuran 10. Oke, langkah terakhir sekarang kita isi radiatornya ya. Sekaligus kita cek ini cadangan air radiatornya. Ini kita buka. Ini adalah penutup cadangan air radiator. Setelah itu ini kita bisa buka dengan obeng ukuran 10. Oke, jadi untuk buka ininya tadi, kalau sulit pakai tangan itu bisa pakai T10 yang panjang. Kalian masukin dari sini gini, gitu ya. Kalian masukin dari atas. Sorry tadi kadang lupa nggak saya videoin, lupa kepencet record. Setelah itu bagian bawah kita kuras saja sekalian ya, karena ini emang udah sekitar hampir 10 tahun ya, 7 tahun mungkin motor ini, dan belum pernah ganti air radiator. Ternyata emang udah kosong. Ya kosong sih karena emang tadi ini kan dibuka. Tapi saya ingin memastikan aja kalau emang udah nggak ada isinya. Oke, jadi ini untuk tempat kuras radiatornya ya. Kalau memang udah kosong ya kita tutup aja lagi. Oke, saya pakai coolant yang merek Honda ini. Ini kita isi ya, bismillahirrahmanirrahim. Waduh, hampir kepenuhan. Jangan lupa kita coba isi juga ini cadangannya. Kita menganut batasnya ya, jangan sampai berlebih juga. Setelah itu kita nyalain, karena memang cara ngisi radiator itu sambil dinyalain ya, untuk ngecek. Oke, setelah kita rasa nggak berkurang, saya rasa cukup ini. Sekarang kita tutup lagi. Ini tutupnya kotor sekali karena ini memang jarang dicuci. Oke, kalau sudah tinggal kita pasang ini cover radiatornya. Ukuran 8 ya. Oke, kalau sudah terpasang radiatornya ini, sekarang kita cek lagi bagian atas. Ini CKP-nya udah terpasang dengan baik. Selang radiatornya ini ada 3, sudah tertancap dengan sempurna, nggak ada yang aneh-aneh lagi. Kalau udah aman kita pasang lagi joknya. Pasang jok sesuatu yang sangat mudah ya. Awalnya itu saya kira sulit lepas dan pasang jok, ternyata cukup mudah. Biasanya kalau Vario ada yang warna merah atau hitam ya.
Kebetulan saya ini edisi yang warna merah. Pasang joknya ini juga cukup mudah, cuman butuhin 3 baut ukuran 10. Begitu juga bongkarnya ya. Jadi bongkar sama pasangnya pasti sama ukuran. Oke, seperti yang tak bilang tadi, 3 baut itu 1, 2, 3. Ingat yang sini itu bautnya yang paling pendek ya. Yang 2 ini yang panjang. Setelah itu udah selesai, tinggal kita cek aja mesinnya. Oke, kalau udah sekarang kita tinggal coba lagi aja ya motornya. Kita on kan. Alhamdulillah nggak ada kendala, dan di sini juga nggak ada kedip ya di engine chatnya. Sekarang kita nyalakan seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sudah bisa nyala normal tanpa engine check. Kita cek kelistrikan, rating kanan oke, rating kiri oke, lampu menyala oke, lampu jauh dekat oke. Kita cek belnya, bel oke. Alhamdulillah Vario sudah sehat kembali dengan penggantian CKP yang ya penggantinya untuk bengkel mungkin mudah, tapi untuk orang biasa seperti saya ini ya tidak begitu mudah, tapi bisa dilakukan sendiri dengan alat yang seadanya. Oke, gitu aja. Saya rasa cukup pembahasan tentang mesin Vario kali ini. Kalau kalian masih ada pertanyaan tentang Vario, tulis saja di kolom komentar, nanti kita diskusikan bareng-bareng. Oke, makasih banget udah nonton sampai detik ini. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.